Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Lebih-lebih Allah masih memberikan nikmat kepada kita iman dan Islam. Sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khatib mengajak kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi seorang hakim agung, menjadi seorang pengajar, Rasulullah SAW sebelum berangkat Mu'adz dites terlebih dahulu. Apa tes yang dilakukan Rasulullah SAW? Bagaimana kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang hukum? Mu'adz kemudian menjawabnya, akan aku putuskan dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jika tidak kau dapatkan, aku putuskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan jika tidak engkau dapatkan, maka aku putuskan, aku istihad dengan ra'yuh, dengan akalku. Lalu kemudian sebelum berangkat, setelah dites secara pengetahuan, karena Mu'adz bin Jabal termasuk orang yang faqih, orang yang paham akan hukum-hukum Islam, lalu kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa pesan Rasulullah SAW? Di dalam riwayat Ahmad, Imam At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan. Rasulullah bersabda, ittaqillaha. Pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal sebelum berangkat ke Yaman. Hadis ini menjelaskan tentang tiga hal bagaimana manusia beradab pada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik dengan sama manusia. Pesan yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini adalah pesan pertama Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu takwa? Sudah cukup banyak para khatib mengajak supaya jamaah sekalian untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada juga ulama yang mengatakan ayyaj'alal insan bainahu wa baina adzabillahi wiqayah. Hendaknya ada di antara, menjadikan manusia itu di antara dirinya dan di antara adab Allah itu wiqayah. Ada pembatasnya.
Apa pembatasnya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah takwa. Takwa juga kualitas tertinggi manusia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini, masih selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Inilah doa Rasulullah SAW. Orang seperti Rasulullah SAW saja masih berdoa kepada Allah, minta diberikan tambahan ziyadah takwa. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang tidak apa-apanya dibanding Rasulullah SAW? Maka hendaknya kita harus jaga ketakwaan diri kita sampai akhir hayat ini. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Ini pesan Rasulullah SAW yang pertama. Ittaqillah haitsuma kunta. Dimanapun kita berada, hendaknya kita memiliki pembatas diri kita dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, wa'ad bi'isayyatal hasanata tamkhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamkhuha, maka kebaikan itu akan menggugurkan keburukan. Dalam keseharian kita ini, sadar atau tidak sadar, kita adalah orang yang melakukan perbuatan dosa, menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, sadar atau tidak sadar. Termasuk kita melanggar perintah-perintah Allah, kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullukum khata'un. Setiap kamu adalah orang yang pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan, sadar atau tidak sadar. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabin, yaitu orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, kita butuh agar kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan itu berguguran, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan kita memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tentunya kebaikan yang kita lakukan, perjalanan kita semua dari rumah menuju masjid ini, setiap langkah yang kita langkahkan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah ini, menuju masjid ini, itu sudah menggugurkan dosa. Belum lagi ketika Jumat ke Jumat, salat maktubah, salat fardu ke salat fardu, ya. Maka jamaah rahimakumullah, setiap kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, maka hendaknya kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 syarat kalau kesalahan itu berkaitan dengan hakullah. Yang pertama adalah kita menjauhi kesalahan itu, kita menjauhi dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, berazam tidak mengulangi perbuatan itu. Bahwa kemudian kita melakukan hal yang sama, kita sadar kembali, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan yang kita lakukan akan menggugurkan dosa-dosa kita. Wa'ad bi sayyatal hasanata tamkhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamkhuha, maka kebaikan itu akan menggugurkan segala kesalahan-kesalahan, akan menggugurkan segala dosa-dosa. Pesan yang ketiga Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia, berbuat baiklah dengan manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jamaah rahimakumullah,
Akhlak itu perwujudan, manifestasi dari sesuatu yang ada di dalam batin kita. Maka Ibnu Miskawi menjelaskan tentang akhlak itu apa? Halun nafsi, kondisi jiwa, kondisi batin da'iyatun ila af'aliyah, yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan bi ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa dipikir dan tanpa dipertimbangkan. Sesuatu yang mewujud itu bisa netral, tergantung apa yang ada di batin seorang. Satu contoh yang paling mudah jamaah rahimakumullah, ketika seorang itu kesandung batu, apa yang terucap itu cermin apa yang ada di dalam batin seorang. Jika jiwa seorang itu baik, hati dia baik, batin dia bersih, maka yang terucap adalah kalimat-kalimat yang baik. Tapi jika batinnya buruk, jiwanya buruk, maka ketika kesandung, maka yang terucap adalah satu yang buruk. Maka akhlak itu adalah manifestasi dari apa yang ada di dalam hati kita. Begitu pula ketika kita mendapati ada duri di jalan, ketika batinnya baik, maka dia akan ambil batu itu, akan dia ambil duri itu tanpa dipikirkan dan tanpa dipertimbangkan. Kenapa? Karena itulah akhlak. Sesuatu yang muncul dari batin yang baik akan menjadi akhlak yang baik. Sesuatu yang muncul dari batin yang buruk, maka yang muncul adalah buruk. Jamaah rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal sebelum berangkat ke Yaman untuk menjadi seorang hakim agung. Ada 3 hal. Yang pertama adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kemudian yang kedua, mengikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menggugurkan keburukan. Dan yang ketiga, berakhlak yang baik dengan kepada sesama manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tu'akhidna